Bab 626. Nancy Hinton berpikir Zeke tidak perlu menuduh Mance Rider begitu. Mance sopan dan halus, dia sepertinya tidak akan melakukan apapun yang menuduh Zeke. Dia tersenyum meminta maaf. Teman-teman, someting tat mas bibi at oficeku, jadi aku pergi dulu. Zeke, ayo pergi. Dia meraih tangan Zeke dan pergi. Zeke hanya bisa menghela nafas. Nancy Hinton tidak hanya diracuni dengan cacing, tetapi dia juga dicuci otak oleh Mance Rider. Zeke berharap Nancy tidak mencapai titik tidak bisa kembali. Pesta itu kembali ramai setelah Zeke pergi. Aula dipenuhi dengan tawa dan dentingan gelas. Nancy diam-diam mundur ke sudut. Wajahnya memerah. Dia kesulitan mengatur napas saat merasakan gelombang panas. Perasaan asing sedang menumpuk di dirinya, membuatnya tidak nyaman. Mance sangat senang melihat reaksinya. Alkohol jelas membangunkan infeksi pada tubuhnya dan membuatnya merasa bernafsu. Kesempatannya akhirnya ada di sini. Mance tersenyum puas. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu, telah meluangkan waktu untuk menghadiri pesta ini. Saya sangat berterima kasih atas kehadiran Anda. Sudah cukup larut, dan aku tidak ingin mengganggu istirahatmu. Kamu pulang sekarang. Kami akan minum sepuasnya 7 hari kemudian dengan Jenderal North pada upacara pembukaan perusahaan saya. Kerumunan bubar dalam kegembiraan. Mereka tidak lupa mengingatkan Mance Rider untuk mengundang Jenderal North menghadiri upacara pembukaan sebelum berangkat. Setelah semua orang pergi, Mance perhatiannya kepada Nancy. Nancy, kamu mabuk. Biarkan aku membantumu ke kamarmu. Nancy tampak tidak nyaman dengan tawarannya. Tuan Rider, terima kasih telah mengundang saya ke sini malam ini, tetapi saya tidak ingin menginap malam ini. Saya masih memiliki sesuatu di kantor. Mance menjawab, Nancy, kamu mabuk dan tidak bisa mengemudi dalam keadaan seperti ini. Nancy mencoba menolaknya lagi. Tidak apa-apa, aku bisa memanggil mobil untuk menjemputku. Mance tampak tidak senang dengan reaksinya. Nancy, apakah kamu benar-benar percaya apa yang dikatakan Zeke? Jangan khawatir, aku akan segera pergi setelah membantumu ke kamarmu. Aku berjanji untuk tidak menyentuhmu. Nancy bingung melihat Mance kehilangan kesabarannya, dan menyadari bahwa tidak sopan untuk menolak tawaran bantuannya. Pada akhirnya dia menurut dan berkata, baiklah kalau begitu. Mance senang mendengarkan jawaban dan membantu Nancy ke sebuah ruangan. Nancy mencoba yang terbaik untuk tetap sadar. Tuan Rider, Anda boleh pergi sekarang. Saya akan baik-baik saja setelah banyak istirahat. Bibir Mance melengkungkan membentuk senyuman tipis dan membanting pintu hingga dan menguncinya dari dalam. Dia tidak benar-benar pergi. Jantung Nancy kencangkan saat pintu dibanting keras. Dia perlahan-lahan hanyut dari kesadaran. Dia menggigit lidahnya dalam upaya putus asa untuk tetap terjaga. Dia takut dia akan pingsan jika Mance tinggal sedikit lebih lama. Nancy waspada ketika melihat Mance masih di kamarnya. Mance, kenapa kamu tidak pergi? Meninggalkan. Mance menganggap pertanyaannya lucu. Dia duduk di seberang Nancy. Hei Nancy, apakah kamu lupa bagaimana aku membantumu melewatimu? Tidakkah kamu harus mempertimbangkan untuk membalasku dengan tubuhmu? Wajah Nancy menjadi lebih merah setelah mendengar kata-katanya. Mance, apa? Apa yang kamu katakan? Kita baru mengenal satu sama lain selama sehari. Bagaimana mungkin kita mengetahui kau pergi? Aku belum siap sampai kita segera waktu bersama. Dia mencoba mendorong Mance menjauh. Mance tertawakan alisnya saat dia menilai wanita di dunia maya. Wanita ini memiliki tekad yang kuat. Dia bahkan bisa menahan godaan cacing nafsu. Wanita lain manapun akan memohon untuk tidur dengannya sekarang. Namun, semakin dia melawannya, semakin besar dorongan yang dia rasakan untuk menaklukkannya. Dia mendorongnya ke tempat tidur dan tersenyum. Hah, kamu membuatku sangat bersemangat, jadi kamu harus mengorbankan malam konsekuensinya. Aku akan membawamu ini bagaimanapun juga. Mance dengan cepat. Tangan untuk meraih Nancy, terkejut dan tanpa sadar yang mendorongnya menjauh, berkata, jangan sentuh aku. Keluar, keluar. Mance menunduk saat itu tanpa ragu-ragu. Pelacur. Berhenti menghalangi pura tidak menginginkannya, jalang. Kamu semua basah di bawah sana. Coba aku lihat apakah celana dalammu basah. Bab 627. Dia menarik celana Nancy dengan paksa dan merobek celananya. Pahanya yang terbuka begitu indah sehingga membuatnya menggoda. Mance terbakar saat melihatnya. Nancy Hinton sampai pada kesadaran yang mengejutkan pada saat itu. Pahlawan saya memamerkan wajah saya untuk memperkosa saya.
Dia menyebutku jalang dan bulu tangkis, dan dia bahkan menyebutkan bahwa aku basah kuyup di sana. Apakah ini pahlawan yang saya taruh di atas tumpuan? Tidak, itu tidak mungkin. Dia bukan pahlawan, dia gangster. Seorang gangster yang tidak berguna. Terkejut dengan kebenaran, Nancy memanfaatkan seluruh kekuatannya untuk membeli diri. Mance menarik dan melemparkannya ke tempat tidur. Tidak mungkin kau akan kabur malam ini. Nancy hanya bisa meratap histeris, kamu bukan pahlawanku, kamu palsu. Lepaskan aku, atau pahlawanku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Mance tidak bergeming. Pahlawan. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah pahlawan Anda. Anda membayangkan itu semua. Ah. Nancy berharap dia mati. Konsentrasi, dia bukan pahlawannya. Dia telah oleh penampilannya. Kau pembohong. Pembohong sialan. Nancy terus meratap. Pembohong. Ya, benar. Aku berbohong untuk mencoba membawamu ke tempat tidur. Tahukah kamu bahwa aku telah meracunimu awal hari ini, dan hanya menunggumu alkohol untuk mengaktifkan racunnya? Hanya masalah waktu Anda memohon untuk tubuh saya dan lebih ke tempat tidur saya. Racun. Nancy merasa merinding di punggungnya. Tidak heran aku hanya dari satu minuman. Kamu. Kapan kamu meracuniku? Suara Nancy gemetar. Oh, ketika John melepaskan tanganmu, jawab Mance. Kamu tidak akan diracuni jika Williams berhasil mencegahmu melakukan tangan John. Kamulah yang dengan keras melakukan pukulan. Lagi pula, racunnya tidak akan diaktifkan juga, jika kamu mendengarkan saran William. Coba tebak. Kamu juga tidak mendengarkannya. Ini adalah perbuatanmu sendiri, jadi tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Apa? Apa katamu? Kata-kata Mance seperti belati yang menembus jantung Nancy. Dia merasa lebih bisa mengendalikan dirinya setelah mendengar pengakuannya. Jadi Zeke tidak berusaha mencari perhatian saya atau mengganggu saya ketika dia berhenti dari saya dari tangan John. Dia meminta saya untuk tidak minum untuk alasan yang sama juga. Dia yang memperlakukanku dengan tulus. Namun, saya tidak hanya tidak mendengarkannya, tetapi saya juga bahkan bisa mengamati dan mengamatinya selama ini. Ini semua salahku karena tidak menyadari kebenaran. Zeke, aku tahu aku salah. Kan Anda memberi saya satu kesempatan lagi dan menyelamatkan saya untuk terakhir kalinya. Namun, Nancy tahu peluangnya kecil. Perasaan asa dan rasa bersalah menyapu dirinya, mendorongnya ke dalam jurang yang gelap. Mance Rider tidak bisa menahan nafsunya lebih jauh, dia menerkamnya. Nancy buru-buru menendang Mance dengan kakinya yang ramping. Mance menarik tumitnya dan meraih kakinya dan menariknya ke dekat hidungnya. Dia menarik napas dalam-dalam, aromanya menyengat tubuhnya. Baumu sangat harum. Hei nona cantik, kamu benar-benar sebuah karya seni. Jika kakimu harum, tubuhmu pasti berbau surga. Haha, aku datang. Orang cabul. Nancy berteriak putus asa. Dia mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri dan berguling ke samping. Namun, dia malah membenturkan kepalanya ke meja samping tempat tidur dan mengeluarkan banyak darah. Kesadarannya terus memudar karena cacingan yang diaktifkan di tubuhnya, dan hanya mengingatnya. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membuka matanya. Aku benar-benar selesai untuk kali ini. Air mata mengalir di pipinya. Pada saat ini, pintu terbuka dengan keras. Sosok penyuka masuk ke ruangan. Seorang pria datang, mengenakan pakaian serba hitam dan hanya melihat matanya. Sulit untuk membedakan fitur-fiturnya di bawahnya. Bab 628. Namun, menurut Mance, sosok itu terlihat cukup familiar. Dia mengutuk penyusup, bajingan. Siapa yang membiarkanmu masuk? Keluar. Atau aku akan melemparmu keluar jendela. Pria itu melirik Nancy dan terbakar sinar matahari. Dia tidak ragu-ragu lebih jauh dan berlari ke arah Mance Rider. Kamu meminta kematian. Mance sangat marah dan siap melawan penyusup. Dia tidak pernah bertarung selama 20 tahun di tentara dinas rahasia. Hari ini akhirnya dia menunjukkan keahliannya. Saat penyusup itu menendang, Mance Rider juga membalas dengan tendangan. Kedua kaki itu saling bertabrakan, mengirimkan debu ke udara. Detik berikutnya, tubuh Mance Rider terlempar ke udara dan menuju jendela. Jendela tebal kaca hancur di badan Mance ini. Dia jatuh dari jendela bersama dengan kaca. Persetan. Mance Rider mengeluarkan kutukan. Dia tahu kemampuannya dengan baik. Dia mungkin bukan nomor satu tapi dia dengan mudah krem de la krem di lapangan. Hanya kurang dari 10 orang di rahasia yang bisa bersaing dengannya. Namun, dia bahkan tidak bisa bertahan dari satu pukulan penyusup.
Orang ini pasti sangat kuat. Dia hanya bisa menjadi master kelas. Hanya seorang master yang bisa mengalahkanku dengan mudah. Kapan saya senang seperti itu? Penyusup itu tidak menunggu Mance Rider merespons dan mendengarkan ke sisi Nancy, mengangkatnya dengan lembut. Nancy telah kehilangan kesadarannya sekarang. Dia telah melupakan segalanya, termasuk Mance dan situasi yang dia alami. Nancy bahkan lupa siapa dirinya. Satu-satunya sensasi yang dia rasakan adalah hasrat membara yang menumpuk di dalam dirinya. Dia tanpa sadar meraih segala sesuatu dalam jangkauannya. Sambil memeluk leher Zeke dan merobek pakaiannya, Nancy mengerang pelan, "Selamatkan aku. Tolong selamatkan aku merasa sangat panas sekarang." Zeke merona merah padam. Meskipun Nancy Hinton tidak secantik Lacey Hinton, dia lebih baik dari Lacey dalam seni rayuan. Sosok berlekuk itu, kulit porselennya, disandingkan dengan erangan seksi dan kaki telanjangnya yang ramping, merupakan kombinasi mematikan bagi upaya pria manapun untuk mengendalikan diri. Zeke pandangannya, mengangkatnya, dan berlari keluar dari pintu. Namun, Nancy mencium untuk mengatasi dirinya dan mencobanya. Zeke terganggu oleh aroma eksotisnya. Dia mencoba yang terbaik untuk menjaga perhatiannya pada jalurnya dan masalahnya. Namun, usahakan sia-sia. Dengan susah payah, mereka akhirnya sampai di lantai bawah. Dia memasukkannya ke dalam mobil. Sekarang, Nancy berjuang untuk mengatasi dirinya. Pengemudinya adalah Jenderal Utara yang telah pergi lebih awal. Soul Wolf melirik Nancy dan kemudian ke berpakaian hitam. "Dia, saudaraku, aku akan mengisap." Pria itu melepas topengnya, dia tidak lain adalah Zeke Willianona. Zeke membalas dengan marah, diam dan mengemudi. Serigala Tunggal dikecewakan oleh omelan dan hanya bisa menggumakan, ya, sebelum dia bermain mobil. Zeke tidak bisa melumpuhkannya yang hebat dan hanya bisa mengalahkan tengkuknya dan membuatnya pingsan. Dia akhirnya diam. Zeke menghela napas lega. Soul Serigala menggerakkannya. "Adikku lebih lurus dari malaikat." Gadis itu praktis memohon untuk itu. Menolaknya adalah satu hal, tetapi dibuat benar-benar berlebihan. Zeke mengeluarkan jarum perak dan mulai melakukan akupuntur pada Nancy. Dia beberapa darah dari tubuhnya dan mengoleskan belerang untuk menekan pelepasan pada tubuhnya. Zeke selalu membawa belerang bersamanya sejak mengetahui bahwa lawan-lawannya mahir dalam ilmu hitam. Kulit Nancy mulai membaik setelah usaha keras Zeke. Detak jantung dan pernapasannya juga kembali normal. Serigala Tunggal telah mencapai tujuan mereka sekarang distrik militer provinsi. Di depan pintu masuk distrik militer, puluhan ribu prajuritnya masih menunggunya. Zeke memberitahu Soul Wolf untuk meminta seorang prajurit wanita untuk mengirimnya ke ruang tamu terdekat untuk beristirahat. Serigala Tunggal mengangguk, "Ya, Tuan." Bab 629. Turun dari mobil. Soul Wolf berkata kepada seorang prajurit wanita, "Kirim orang di dalam mobil ke asrama terdekat." Prajurit wanita itu memberi hormat, ke dalam mobil, dan pergi. Segera setelah itu, tentara ayak dan menyapa, "Selamat datang, Marsekal Agung." Suara mereka menggelegar keras dengan cara yang mengesankan. Di dalam mobil, Nancy Hinton tersentak bangun oleh dentuman sapaan. Rasa sakit di tubuhnya mereda, dan dia menjadi lebih sadar akan sekelilingnya. Dalam waktu singkat, dia mengingat semua yang telah terjadi. Mance Rider telah berusaha sebagai pahlawan dan berusaha mengalahkan dirinya. Pada saat genting itu, dia ingat datang dan menyelamatkannya. Dia kemudian pingsan dan tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Dia sangat waspada sekarang, tatapannya mengarah pada sopir yang mengemudikan mobil. Matanya berbinar ketika dia melihat bahwa pengemudinya adalah seorang prajurit militer. Seorang prajurit militer. Itu adalah militer yang menyelamatkannya. Mungkinkah dia pahlawanku yang sebenarnya? Dia mendengar suara yang membangun dan menoleh ke belakang dengan cepat. Itu hanya sekilas, tapi pemandangan itu membuat air mata mengalir di pipinya terus-menerus. Sesosok berdiri mendominasi di tengah-tengah tentara ayak di sekelilingnya. Dia gagah berani, tampak tangguh, tenang, mengesankan, perkasa dan agung. Aura memerintah yang dia miliki akan membuat siapapun menahan napas saat berjalan melewatinya. "Ini adalah pahlawan, pahlawan yang menyelamatkan saya." Tiba-tiba, dia sesuatu dan dengan cepat membuka pintu mobil sebelum mencoba mencari turun untuk menemukan pahlawannya. Keduanya berdiri berjauhan. Selanjutnya, pahlawan itu membelakanginya, dan karenanya, dia tidak mengenalinya sebagai Zeke Willianona. Prajurit wanita yang sedang terkejut ketika Nancy menemukan dari kendaraan.
Mobil itu bergerak dengan kecepatan hampir 100 mil per jam. Jika dia sekarang, dia pasti akan mematahkan satu atau dua tulang atau bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Dengan refleks yang cepat, dia menarik Nancy ke belakang dan menginjak rem. Mobil akhirnya berhenti, dan Nancy menarik diri menjauh dari tentara wanita itu. Dia dari mobil dan berlari ke arah pahlawannya. "Pahlawan, tolong tunggu aku. Terima kasih telah menyelamatkanku lagi." Namun, karena jarak mereka begitu jauh, seolah-olah pahlawan itu tidak bisa dinyalakan saat dia memasuki distrik militer provinsi tanpa membalik. Nancy terengah-engah saat dia tiba di pintu masuk distrik militer. Namun, dia tidak peduli dengan kelelahannya dan ingin memaksanya masuk. Tak perlu dikatakan, para penjaga membatasi dan mengumumkan, ini adalah area terbatas. Personel yang tidak diizinkan masuk. Namun, Nancy tetap gigih. "Aku ingin bertemu pahlawanku. Tolong biarkan aku bertemu dengannya." Secara alami, penjaga itu tidak tahu siapa pahlawan yang dia maksud, jadi dia membiarkannya lewat. Setelah beberapa saat, Nancy mulai panik. Dia berteriak tenaga, "Pahlawan. Aku akan menunggumu di luar. Aku akan menunggu selama yang kamu pesan. Tidak peduli apakah itu sehari atau setahun. Aku bahkan akan menunggumu seumur hidup jika perlu." Dia melanjutkan. Dia menjatuhkan diri ke bangku di sampingnya dengan sikap keras kepala, sorot mata pada gerbang dengan gairah yang berapi-api. Zeke kesal setelah mengetahui hal ini. Bahkan apa itu cinta? Mengapa orang rela mati untuk itu? Tidak ada wanita yang keras kepala dan tidak masuk akal ini. Tentu saja, dia tidak akan bertemu dengannya. Bagaimana jika dia menempel padaku? Aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Pada akhirnya, dia hanya bisa keluar dari distrik melalui pintu belakang. Keesokan paginya, dia menerima telepon dari Soul Wolf. "Kak, tolong temui saja gadis itu. Jika kamu tidak turun tangan, dia mungkin mati di pintu masuk distrik militer," kata yang terakhir. Zeke Williams menarik napas dalam-dalam sambil berteriak, "Jangan bilang Nancy masih menunggu di pintu masuk." Soul Wolf memberitahunya, "Ya, dia ada di sana sepanjang malam. Saya mencoba untuk mendapatkan makanan dan air untuknya, tetapi dia menolak untuk mengambil apapun. Dia bahkan mengatakan bahwa jika dia tidak bertemu dengan pahlawannya, dia tidak akan makan atau minum." Zeke agak kewalahan dan tertekan ketika mendengar ini. "Kurasa aku tidak punya pilihan lain selain membawa Lacey ke sini. Karenanya, dia mengungkapkan semua yang terjadi kemarin Anda." Dia bahkan memberitahunya bagaimana Mance mencoba pura sebagai dirinya dan memanfaatkan Nancy. Beruntung, seorang pahlawan menyelamatkan Nancy di saat yang genting. Nancy berdiri di luar distrik militer provinsi selamat satu malam untuk menemui penyelamatnya. Tentu saja, dia tidak menyebutkan bahwa dia sebenarnya adalah pahlawan dalam situasi Nancy. Bab 630. Lacey berubah warna saat Zeke wajah menceritakan kejadian itu Anda. Akhirnya, dia menghela nafas. "Yah, mereka selalu mengatakan kamu bisa tahu wajah seorang pria, tapi tidak pernah hatinya. Aku tidak percaya Mance Rider adalah iblis seperti itu. Dia terlihat sangat sopan dan sopan. Dia mungkin memiliki penampilan yang disepuh, tapi dia busuk di dalam. Kamu masih yang terbaik. Kamu melihat melewati segalanya," kata Lacey. Zeke tersenyum dan menjawab, "Ya, jika saya tidak memiliki penilaian yang baik, saya tidak akan pernah menemukan istri yang luar biasa seperti Anda." "Sesh." Lacey sedikit tersipu. "Ayo, kita cari Nancy," lanjutnya. Zeke mengantar mereka berdua. Mereka tiba di tempat tujuan dengan sangat cepat. Orang tidak bisa salah mengira Nancy Hinton, yang duduk sendirian di pintu masuk distrik militer provinsi. Bengkak dan merah, jelas dia habis menangis. Visinya masih ada pada pintu masuk distrik. Dia membuka gerbang berkedip bahkan untuk sewaktu-waktu. Pakaiannya basah kuyup oleh embung, tampak begitu nyaman. Hati Lacey sakit untuknya. Dia berjalan cepat dan menarik Nancy ke dalam pelukan, membelai saat dia menghibur, "Nancy, kamu pasti sangat menderita." Nancy tidak bisa mengendalikan dirinya lagi dan menangis keras saat melihat sepupunya. Lacey sedikit mengernyit dan menegur, "Nancy, pahlawanmu ini terlalu tidak bisa diandalkan. Dia bahkan tidak ingin bertemu denganmu setelah menunggunya sepanjang malam. Sungguh pria yang kejam." Zeke Williams berdiri di samping, tak bisa berkata-kata. "Saya kira saya diserang tanpa melakukan apa-apa." Namun, Nancy dengan cepat ke pembelaannya. "Lacey, kamu tidak bisa membicarakan dia seperti itu. Ini semua salahku, salahku." Saat dia berbicara,
Air mata mengalir di pipinya lagi saat dia meratap dengan keras. Lacey, menurutmu dia marah padaku? Aku mengira orang lain adalah dia